Hashtag Presiden Mahasiswa Cari Panggung. Bermula dari Presiden Mahasiswa UI yang bernama Melki Sedek Huang. Dia ini menyampaikan kritik yang secara keseluruhan menurut saya sangat tidak konstruktif. Bahkan ada sebagian yang ngawur dan tidak logis. Potongan videonya sempat viral di Twitter, tapi lengkapnya ada di sebuah kanal YouTube yang melakukan podcast dengan Melki. Sebenarnya ada bagian kritik dari Presiden BEM UI ini yang menurut saya masih wajar dan bisa diterima sebagai kritik. Misalnya, pada bagian negara harus memperbaiki sistem pencegahan dan penegakan hukum bagi koruptor, saya setuju. Ini bagus jika misalnya dikaitkan dengan KPK, yang menurut saya saat ini agak kendor penegakan hukumnya. Juga dalam jajaran pemerintahan yang masih banyak terjadi kasus korupsi, misalnya di Kominfo dan Kementan. Kritik semacam ini perlu didukung karena faktanya sistem pencegahan korupsi kita belum berjalan baik. Makanya koruptor baru terus bermunculan. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan, bukan hanya oleh Pak Jokowi, tapi seluruh lembaga negara lain. Seperti DPR yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Tapi ada pernyataan lain yang disampaikan Presiden mahasiswa ini yang menurut saya misinformasi dan berpotensi hoax. Dia menyampaikan bahwa pemerintah harus berhenti memberikan pendanaan terhadap buzzer-buzzer. Persisnya perkataannya begini, pemerintah itu harus segera memberhentikan pendanaan kalau ada pendanaan ataupun upaya-upaya untuk mengerahkan buzzer-buzzer di media sosial. Sebagai seorang intelektual, sebaiknya Melki membawa bukti, bukan asumsi. Benarkah tuduhan Melki itu? Mana buktinya? Jangan-jangan asumsi Melki itu berangkat dari fakta bahwa pemerintah menggunakan jasa influencer untuk mensosialisasikan program dan kebijakan pemerintah. Misalnya, Menparekraf ingin menyebarkan informasi tentang destinasi wisata baru yang bagus pada publik. Cara paling cepat menggunakan influencer. Kalau ini yang disebut Melki sebagai buzzer pemerintah salah kaprah. Dan mestinya ini membuat para influencer marah sama dia. Soalnya influencer itu profesi yang sah dan halal. Itu adalah kesepakatan bisnis yang saling menguntungkan. Bagi saya, upaya menggunakan influencer ini sangat diperlukan. Karena ini salah satu langkah pemerintah untuk mengupgrade diri di era ini, di mana media sosial menjadi unsur penting dalam jaringan masyarakat. Makanya, pemerintah juga harus peka terhadap perubahan ini. Media sosial menjadi alat yang sangat ampuh untuk mempromosikan sesuatu. Nah, orang yang berprofesi untuk melakukan promosi di media sosial itu namanya influencer. Jika ini yang kemudian digoreng Melki sebagai buzzer pemerintah dengan makna negatif, yang ngawur namanya. Saya setuju dengan kebebasan berbicara di depan publik, tapi isinya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai dengan alasan kebebasan berpendapat, seseorang malah menyebarkan informasi yang salah. Kita perhatikan poin kebebasan berbicara di depan publik yang disampaikan pada podcast itu. Saya melihat Melki menyampaikan ada permasalahan pada kebebasan berpendapat yang terjadi di era Presiden Jokowi. Padahal faktanya kan sebaliknya. Buktinya, Melki bisa berpendapat dengan bebas meskipun pendapatnya kurang sahih datanya. Presiden Jokowi selama ini selalu menerima kritikan yang ditujukan kepadanya. Dan tidak pernah sekalipun atas nama Presiden, Jokowi melaporkan seseorang atas tindakan kritiknya. Ini yang saya katakan bahwa apa yang disampaikan Presiden mahasiswa UI ini bisa disebut ngawur. Omongannya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Jadi menurut saya, dia seperti sedang mencari panggung saja. Yang penting punya pendapat dan kritik pada pemerintah sehingga namanya dikenal orang banyak. Tapi kalau datanya salah, kan malu juga. Saya jadi teringat dengan sebuah video ILC 3 tahun lalu. Itu video mengenai RKUHP. Saat itu ada beberapa presiden mahasiswa yang hadir dan menyampaikan pendapat. Tapi pendapat mereka seperti bukan pendapat yang didasarkan pada pengetahuan. Kesannya seperti hanya pendapat yang berlandaskan perasaan saja. Ini kan tidak bagus.
Akibatnya, Menteri Hukum dan HAM saat itu, Menteri Yasona Lawli menyampaikan tuh begini, kalau mau berdebat, baca baik-baik, siapkan diri baik-baik, baru berkomentar. Nah, peristiwa ini kan mirip dengan pernyataan Melki itu. Saya jadi berpikir, apakah Presiden mahasiswa UI seperti Melki ini sedang mencari panggung, atau jangan-jangan dia hanya ingin eksis di media sosial saja? Tapi mudah-mudahan niat dia baik dalam menyampaikan keresahan masyarakat. Mudah-mudahan dia hanya terbawa emosi, sehingga tidak berpikir dengan jernih dan tidak mencari data dulu sebelum mengeluarkan pernyataan. Fenomena kritik tidak konstruktif dan bahkan ngawur ini membuat kita harus mengevaluasi kualitas pendidikan kita. Mahasiswa, apalagi presiden mahasiswa, haruslah menyampaikan kritik dengan baik, runtut, menjauhi asumsi. Mereka harus menunjukkan kecerdasan dan kecakapan dalam membuat argumen. Akibat ulah mahasiswa seperti Melki ini yang malu bukan hanya dia, tapi seluruh warga UI. Karena pernyataan Melki itu tidak ilmiah dan tidak berdasarkan bukti akurat. Semoga saja kualitas mahasiswa kita ke depan semakin meningkat dan menjadi contoh keberhasilan pendidikan kita. Mahasiswa yang berani, kritis, serta memiliki argumen yang kokoh dan valid. Saya tutup dengan #Belmondo.